your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh datang kembali beribadah meskipun di rumah kita masing-masing bersama keluarga, bersama anak, bersama orang tua. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Masih diberi kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata bagi setiap kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Baik yang kami ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus Engkau bisa ada dimanapun. Di mana ada hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Dengan segenap hatimu persembahkan bagi Tuhan. Yesus gunung batu keselamatanku. Kota benteng perlindunganku. Tiada pernah aku temukan kasih yang damaikan hidupku. Engkau yang meyakinkan aku bahwa Kau selalu ada untukku. Kasih-Nya membuatku
kasihnya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasihnya kepadaku. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan Mari nyanyikan bagi Tuhan. Kasihnya, kasihnya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia. Katakan, gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasihnya. Oh, kasihnya membuatku mengerti, amin, diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasihnya. Oh, tak menghalangi kasihnya kepadaku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak. Yesus, Allah yang hidup, kasih-Mu kami rasakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur pada Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, bagian terbaik dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus, layak dimuliakan, layak diagungkan selamanya. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Engkau ada di rumah kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau ada di tengah keluarga kami. Dan biarlah ibadah kami hari ini ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Ibadah yang diurapi Tuhan. Sebab kami anak-anak yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan terimalah puji-pujian bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Saya rindu untuk yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kita seperti ada di gereja, tidak apa-apa. Di rumah juga Allah hadir. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Mari kita bawa. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah dia janji hari kan panas. Amin. Tak pernah dia janji hanya ada hujan. Dengan imanmu katakan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Yes. Bila topan ganas melandamu, mari sama-sama katakan, serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang melintih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Mari bawa. Bawalah sekarang segala susahmu, oh, pada kaki Yesus, serahkanlah. Mari yang di rumah sama-sama katakan, Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang melintih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. yes. Tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama katakan, Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, hey, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. boleh angkat tanganmu sama-sama katakan, Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. haleluya. Mari sorakan haleluya. Sekali lagi, haleluya.
serahkan pada Yesus sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, hey, kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Yesus, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber, Yesus, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus sumber kuatku. Katakan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama-sama Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yesus, segala pujian bagi Tuhan, sorak haleluya, 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 haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di rumah juga boleh silakan duduk. Haleluya. Kita bersemangat bersuka cita mau menyambut kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, biar firman Tuhan
menjadi benih yang tertanam di dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yes, Jesus. Di tengah situasi saat ini Tuhan, gak ada tempat kami berpegang selain Engkau. Gembala kami yang baik ya Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, yes, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya dan berdoa buat kita semua, agar kiranya pada masa-masa sekarang ini kita tetap kuat, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, walaupun dalam masa pandemi ini saudaraku, kita masih
tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau berterima kasih juga kepada Gembala Sidang yang memberikan kesempatan hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan kita aplikasikan di dalam hidup kita bersama-sama. Saudara kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah warisan surgawi. Saudara, mari kita bersama-sama membuka di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara kasih dalam Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan. Saudara, warisan merupakan satu hal yang berharga yang diberikan orang kepada orang yang Dia kasihi, saudaraku dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan sangat mengerti akan hal demikian, saudaraku. Maka itu Tuhan memberi ayat ini bagi kita supaya kita mengerti, saudaraku, bahwa jika kita sudah berstatus sebagai anak, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara, banyak orang yang tidak menyadari, saudaraku, bahwa kekristenan adalah sesuatu hal yang biasa, bahwa kekristenan adalah agama turunan. Banyak orang yang berpikir bahwa kekristenan merupakan sesuatu gaya hidup, atau kekristenan itu merupakan sesuatu yang hanya dapat dibanggakan tanpa mengubah kepribadian orang, tanpa mengubah karakter orang, atau tanpa mengetahui tentang hakikat kekristenan itu sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hatinya, saudaraku, dan mau berubah dan mau bertobat dan mengalami satu pembaharuan, maka dia berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, ada dua jenis orang Kristen di dalam kehidupan kita, saudaraku. Pertama adalah Kristen anak-anak. Saudaraku, Kristen anak-anak ini Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Kekristenan yang dia miliki itu hanya sekedar percaya, hanya sekedar tahu bahwa dia sudah diselamatkan, hanya sekedar tahu bahwa kebutuhan dia sudah dicukupkan Tuhan, hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu juru selamat, tapi dia tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak mau mengalami satu masalah dengan Tuhan. Dia tidak mau mengalami pembaharuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dan dia tidak mengerti kedalaman kasih Tuhan atas hidupnya. Yang kedua, saudaraku, adalah Kristen yang dewasa. Nah, Kristen yang ini yang saudaraku yang Tuhan inginkan, di mana kita mengenal sepenuhnya tentang Tuhan Yesus dan segala karya dan kemurahannya di dalam hidup kita, dan mau terlibat di dalam karyanya Tuhan, dan mau bersama-sama menderita dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yang merupakan sesuatu tugas dan tanggung jawab dan satu hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, demikian disadari oleh orang yang mengalami satu kedewasaan di dalam Tuhan. Dia begitu sadar dan begitu tahu bahwa hidupnya itu buat Tuhan. Saudara, kalau tadi kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, saat kita melihat ayat ini, saudaraku, maka untuk menerima janji-janji Allah, untuk menerima warisan dari Allah, kita harus menjadi anak. Saudaraku, nggak mungkin orang memberi warisan kepada orang yang dia tidak kenal. Tidak mungkin orang mendapatkan warisan dan diberikan warisan dengan orang yang dia tidak kasihi, saudaraku. Tetapi orang yang pemberi warisan itu merupakan orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan orang yang diberi warisan. Orang yang mempunyai satu kedekatan atau keintiman dengan orang yang diberikan warisan. Demikian juga Tuhan, saudaraku. Tuhan memberikan warisan kepada orang yang dia kenal, orang yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan orang yang mau bersama-sama mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidupnya dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Saudaraku, orang-orang seperti inilah yang secara maksimal menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. Saudara, orang yang menderita bersama dengan Tuhan, itu akan senantiasa Tuhan berikan satu kekuatan menikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Sehingga, saudaraku, orang yang
menerima janji-janji Allah ini, saudaraku, orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang kekristenannya dewasa di dalam Tuhan, bukan hanya menikmati anugerah Tuhan, bukan hanya menikmati keselamatan daripada Tuhan, tetapi dia juga bersama-sama dengan Tuhan menderita, saudaraku. Apa kata menderita? Menderita artinya menanggung segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari apa yang meskinya atau seharusnya dia tidak tanggung, tapi dia berani mengambil, saudaraku, karena dia mencintai Tuhan. Saudara, Kristen inilah yang dewasa, inilah yang dapat Tuhan andalkan, yang dapat Tuhan memberikan isi hatinya dan janji-janjinya digenapi di dalam hidupnya. Karena inilah, saudaraku, kekristenan yang sungguh-sungguh bertumbuh di hadapan Tuhan, dan dia menikmati warisan yang sungguh-sungguh Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada dua jenis warisan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah warisan secara umum, saudaraku. Warisan secara umum adalah warisan keselamatan ketika dia percaya kepada Tuhan dan mengaku dengan mulutnya dan hatinya dia percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat hidupnya dan menerimanya sebagai penebus hidupnya, maka dia diselamatkan. Ini adalah warisan yang pertama yang Tuhan berikan, sehingga orang itu punya jaminan ketika Tuhan panggil dan masuk ke dalam kerajaan surga ketika nanti Tuhan panggil. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah satu warisan umum yang didapatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di kitab suci mengatakan bahwa hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Saudara, yang kedua adalah warisan ketika kita hidup. Saudara, warisan ketika kita hidup itu adalah janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang begitu banyak, saudaraku, di dalam Alkitab. Ribuan janji-janji Allah kita bisa nikmati di dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam menikmati juga ini ada satu ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, saudaraku. Dan hanya orang-orang yang dewasa iman, hanya orang-orang yang mau menderita bersama-sama dengan Tuhan, dia akan menerima janji-janji Allah secara maksimal. Saudara, ada beberapa contoh janji-janji Allah yang bisa kita nikmati. Pertama adalah, saudaraku, jaminan untuk masa depan. Saudaraku, mungkin saat-saat ini orang berkata bahwa Tuhan, masa depan kami rasanya kelam, Tuhan. Masa depan kami rasanya sulit untuk bisa lebih baik dari saat sekarang, Tuhan. Karena kami melihat bahwa segala sesuatu rasanya tertutup bagi kami. Di mana-mana, Tuhan, sulit untuk mendapatkan berkat. Di mana-mana sulit untuk mendapat pekerjaan. Di mana-mana sulit untuk mendapatkan usaha, Tuhan. Tetapi kalau orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan satu solusi di dalam segala masalah yang dia hadapi. Bahkan dia ingat firman mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan. Saudaraku dalam Tuhan, orang yang dewasa rohani itu akan berpikir positif bahwa di dalam segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, saudaraku. Makanya kenapa orang yang mengalami janji-janji Tuhan itu biasanya, saudaraku, adalah orang yang mengalami kedewasaan rohani. Bukan karakter anak-anak yang dia miliki, saudaraku, tapi karakter rohani yang bertumbuh di dalam hidupnya, sehingga dia tahu bahwa ending dalam segala masalah yang dia ingat dan dia alami, itu Tuhan terlibat di dalamnya, saudaraku. Karena dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, tentang masa depan kita yang luar biasa Tuhan jamin itu tertulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, orang yang mengalami kedewasaan rohani di dalam hidupnya, pasti dia merasa yakin dan pasti dia takut akan Tuhan. Makanya di ayat sebelumnya, saudara, dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, itu pasti Tuhan jamin, saudaraku, dia punya masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa, masa depan yang Tuhan sertai di dalam kehidupannya. Saudara, yang kedua, saudaraku, kenapa orang yang dewasa rohani itu menikmati janji-janji Tuhan? Dia akan menikmati, saudaraku, berkat pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Saudara, orang yang mengalami kedewasaan rohani dalam hidupnya yang merupakan warisan daripada Tuhan, dia akan menikmati pemenuhan kebutuhan daripada Tuhan. Saat-saat ini adalah saat yang sulit. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, kita tidak bisa mencari sesuatu yang
menambah aset kita, atau kita tidak bisa melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki hidup kita. Tetapi percaya saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Filipi ayat 4, pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi percaya saudaraku bahwa di dalam situasi apapun, di dalam situasi sesulit apapun, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara, kita melihat ada kasus saudaraku, kasus Elia di Sungai Kerit pada waktu itu, di mana Tuhan mengizinkan terjadi kelaparan saudaraku, mengalami kekeringan yang luar biasa saudaraku. Tetapi Tuhan memelihara Elia dengan caranya yang ajaib, cara-cara yang mustahil saudaraku. Dia mengirimkan saudaraku burung gagak untuk memelihara Elia saudaraku dengan daging dan kecukupannya dan segala yang dia butuhkannya untuk pagi dan sorenya saudaraku. Saudara, ini sesuatu yang di luar nalar sebenarnya. Saudara, kalau dulu Tuhan memelihara hamba-hambanya, saya percaya saat sekarang pun Tuhan pasti memelihara hidup kita, menerima janji-janji Tuhan adalah hak kita saudaraku. Maka saya percaya bahwa Tuhan tetap memperlakukan janji-janjinya bagi kita, dan Dia akan memelihara segala kebutuhan kita. Saudaraku, apa janji-janji Tuhan yang lain yang bisa kita nikmati saudaraku? Janji-janji lain yang sangat kita perlukan adalah perlindungan daripada Tuhan. Saudara, tidak ada satu perlindungan pun yang sempurna saudaraku. Saat-saat ini mungkin orang berkata, Tuhan, COVID ini susah saudaraku. Di mana-mana kita bisa kena. Bahkan banyak saudara-saudara saya yang mengalami saudaraku terkena penyakit COVID ini saudaraku. Bahkan katanya saudaraku sekarang ini saudaraku, dia punya virusnya malah semakin gawat dan semakin bermutasi. Saudara, saya percaya saudaraku, setiap orang Tuhan berikan kekuatan, setiap orang Tuhan berikan imun yang kuat di dalam tubuhnya masing-masing. Tetapi saya juga percaya saudaraku, apabila Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita penyakit itu saudaraku, dan kita mengalaminya dan kita menderita akibat penyakit itu, bukan berarti kita bukan favorit Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita, bukan berarti Tuhan mengesampingkan kesetiaan kita. Tapi saya percaya bahwa setiap yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Tuhan tetap sayang atas hidup kita. Tuhan tetap menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, dan Tuhan tetap memberikan perlindungan yang ajaib atas hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, begitu banyak saudara pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Harusnya kita menyadari saudaraku, ketika kita mengalami masalah, mengalami kesesakan, Tuhan sudah buktikan di dalam ayat ini saudaraku, bahwa Tuhan menolong dan itu sudah terbukti. Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan yang pernah terjadi atas hidup kita. Ingatlah segala kemurahan Tuhan yang terjadi atas hidup kita, sehingga tidak melupakan segala anugerahnya bagi kita, sehingga kita boleh semakin yakin saudaraku, dan kita tetap percaya dan kita menjadi berkat bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap masalah dan kesesakan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selayaknya kita mempertahankan warisan daripada Tuhan, warisan keselamatan dan janji-janji Tuhan, supaya itu senantiasa terjadi di dalam setiap yang kita jalani di dalam hidup kita. Saudara, selayaknya kita senantiasa menikmati segala anugerah Tuhan, selayaknya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya warisan itu tetap kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi hidup kita saudaraku. Bahkan di dalam kesesakan kita, Dia begitu mengasihi kita. Dia bahkan saudaraku memberikan nyawanya buat kita. Masa saudara kita tidak mau hidup bagi Dia? Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mempertahankan keselamatan, bisa mempertahankan janji-janji Allah di dalam hidup kita sebagai warisan surgawi ini dalam hidup kita saudaraku? Pertama, saudara, kita harus menjaga pertobatan kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan saudaraku, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah roh yang Tuhan berikan, di dalam hidup kita untuk senantiasa sejalan dengan rencana Tuhan, waktu demi waktu, jam demi jam saudaraku, detik demi detik.
Hari demi hari Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Dia mengingatkan kita supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran, supaya kita tetap hidup di dalam ketetapannya Tuhan, supaya kita hidup di dalam rencananya Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah hidup di dalam pertobatan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berikrar kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Saya ingin perkataanku benar di hadapan-Mu Tuhan. Saya ingin pikiranku benar di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau Tuhan perbuatanku Tuhan, pikiranku, perkataan, perbuatan, dan pikiranku benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa mempertahankan keselamatan, berkat-berkat Tuhan, menerima janji-janji Allah, mempertahankan warisan-warisan surgawi yang daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap sabar saudaraku, sabar di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Tuhan di dalam itu kita mengalami penderitaan saudaraku, di mana tadi dikatakan di Roma pasal 8 ayat 17, ya saudaraku, dikatakan juga bahwa bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita bersama-sama dengan Dia, mungkin juga menderita saudaraku bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermulakan. Saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita menerima warisan juga, itu bukan berarti kita juga senantiasa hidup dalam kesenangan. Mungkin kita menderita, Tuhan izin terjadi. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan warisan rohani dalam hidup kita? Kita harus berani menderita saudaraku. Menderita apa saudaraku? Mungkin menderita karena kita diomongin orang. Mungkin kita menderita karena kita mempertahankan nama Kristus dalam hidup kita. Mungkin kita menderita karena keadaan kita saudaraku. Atau mungkin juga kita menderita karena sesuatu yang seharusnya kita tidak terima. Saudaraku, sabar saudaraku, sabar saudaraku. Ketika kita sabar, kita akan tetap berada di dalam janji-janjinya Tuhan. Ketika kita sadar dan sabar, dan kita sadar sepenuhnya bahwa penderitaan ini dari Tuhan, maka kita tidak akan bertindak dengan gegabah saudaraku. Kita tidak akan bertindak dengan sembrono, tapi kita ingat bahwa di dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Saudara, ingat saudaraku tentang hal ini saudaraku, bahwa kedua warisan ini yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita harus senantiasa kita pertahankan, yaitu warisan keselamatan dan warisan janji-janji Allah yang kita nikmati dalam dunia ini, supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita itu keinginan untuk senantiasa mempertahankan keselamatan yang daripada Tuhan, dan senantiasa ingin hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah hidup di dalam pertobatan, tetaplah hidup di dalam kesabaran yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat warisan yang Tuhan berikan atas hidup kami, buat kesadaran berkat-berkat yang Tuhan berikan karena kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Warisan pertama yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah warisan keselamatan Tuhan, yang kami terima ketika Tuhan memanggil kami untuk masuk dalam rencana-Mu di dalam kerajaan surga nanti. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahkan sampai hal-hal yang belum pernah terpikir dalam hidup kami Tuhan sudah berikan. Oh Tuhan, keselamatan yang, oh Tuhan Yesus, yang kadang-kadang juga kami belum berpikir terlalu jauh Tuhan Yesus akan hal itu, tetapi Tuhan sudah memberikan bagi hidup kami sehingga kami ada jaminan. Yang kedua juga Tuhan memberikan warisan surgawi berupa janji-janji-Mu ketika kami hidup pada saat ini bahkan sampai nanti. Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kami, contohnya adalah jaminan perlindungan, jaminan pemenuhan kebutuhan, jaminan masa depan yang baik Tuhan Yesus daripada Tuhan. Dan Tuhan itu mempertimbangkan bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kami kedewasaan rohani untuk kami berpikir positif dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, dan kami percaya Tuhan terlibat di dalamnya untuk kebaikan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dan kami mau mempertahankan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami tetap Tuhan Yesus, dengan kami
menjaga pertobatan kami kepadamu Tuhan, untuk senantiasa menjaga pikiran perkataan kami Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami mau tetap sabar Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan ada di hidup kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau terlibat di dalamnya untuk mendatangkan Tuhan Yesus kekuatan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendatangkan penyertaan senantiasa dalam hidup kami, sehingga kami tidak sendiri dalam segala apa yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan, dan kiranya firman itu Tuhan Yesus membentuk kami, menjadikan kami orang-orang Kristen yang dewasa Tuhan, bukan Kristen anak-anak lagi Tuhan, tapi Kristen yang mau bertumbuh. Kami mau ingat akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak hidup dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya, dan biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami Tuhan, waktu demi waktu untuk senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang ajaib, yang kami puja, kami sembah, dan kami muliakan seumur hidup kami, bahkan selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak PDP Endang Sunaria. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan kami. Apa yang kami persembahkan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan visi gereja kita. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Satu kali lagi. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati, dan peduli seperti Kristus. Kita akan membacakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, excellent. Satu kali lagi ya. Family, love, attitude, mature, excellent. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu tema gereja kita, GBI Flame Alam Sutra. Kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan, kita diberkati untuk menjadi dekat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame, kita keluarga besar GBI Flame. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing atau melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta bimbingan, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.